duduk agak lama dulu nanti biar ibu buka. Ya. Selamat siang Bu Vera. Selamat siang Ibu. Bagaimana perasaannya tadi setelah mengajar? Alhamdulillah saya cukup senang. Hanya saja ada beberapa yang bikin saya tuh mood saya sedikit turun gitu Bu ketika di kelas. Sedikit mood. Kalau boleh saya tahu apa yang membuat moodnya sedikit turun? Jadi kan tadi itu pakai diskusi ya Bu, PBL, problem based learning. Hanya saja saya tuh berharap harapannya tuh sesuatu aktif. Ketika saya tanya tuh langsung ibu saya bu gitu. Tapi kenyataannya hanya 1-2 orang saja yang aktif. Jadi yang lain tuh seperti kayak ya hanya ingin mendengarkan dan intinya tugas selesai ya sudah selesai gitu doang. Kalau menurut Bu Vera yang lain itu belum aktif karena apa? Mungkin di dalam satu kelompok itu tidak ada satu orang yang menonjol. Jadi mungkin karena saya membentuk kelompoknya itu ya sesuka mereka ya, bukan saya membentuk tapi mereka yang membentuk sendiri. Jadi ada beberapa yang kan satu circle yang ya biasa-biasa aja gitu loh Bu. Maksudnya tidak begitu ingin terlihat atau tidak menonjol. Jadi situlah mereka tuh ya kalau disuruh coba menyatakan pendapat maju ke depan kayak ya Bu nanti aja ada yang seperti itu. Ada juga langsung saya bu gitu. Saya harapannya kan setiap kelompok tuh ya saya bu ya nanti saya bu, malah rebutan gitu. Tapi tadi tidak sesuai harapan saya gitu. Nah itu tadi Bu Vera sudah menyampaikan karena dari kelompok itu ada beberapa yang memang siswanya tidak aktif gitu ya. Ada ide barangkali atau apa semacam trik agar kelompok itu masing-masing ada yang aktif gitu sehingga masing-masing kelompok itu akhirnya satu orang yang aktif itu memvirus dari kelompok yang lainnya. Mungkin ada ide atau mungkin saya akan observasi dulu kali untuk yang aktif-aktif ini siapa saja, nanti saya akan sebar semuanya di dalam kelompok. Jadi harapannya tetap yang malas-malas ini tertular gitu. Jadi kan ya butuh waktu sih Bu untuk mengobservasi. Mungkin 2 atau 3 kali pertemuan untuk diskusi mungkin bisa terlihat siapa saja yang aktif, siapa saja yang memang benar-benar pasif atau memang dia malas gitu. Berarti dalam waktu dekat Bu Vera itu akan melakukan observasi kaitan siswa yang aktif ya? Iya. Kalau boleh saya tahu kapan itu akan dilakukan? Ini pertemuan berikutnya Bu, pertemuan saya dengan kelas tersebut. Nah setelah Bu Vera mendapatkan ini beberapa siswa yang aktif, kemudian ada ide lagi nggak? Mungkin saya memberdayakan dia Bu ya. Jadi tetap saya kasih pemantik untuk biar dia apa ya ibaratnya berpikir kritis gitu. Maksudnya biar nggak stuck di situ aja. Jadi teman-teman yang lain tuh bisa mengikuti walaupun tidak secepat yang aktif-aktif tadi itu. Contohnya seperti itu. Kira-kira ada nggak pengingat biar Bu Vera itu, ini kan nanti minggu depan akan dilakukan nih observasi, kemudian akan dilakukan pemantik. Kira-kira ada nggak pengingat barangkali atau semacam apa pemantau yang Ibu Vera lakukan? Bisa dari teman sejawat atau mungkin dengan reminder di HP atau dengan cara mungkin biasanya pakai buku catatan kecil aja sih Bu. Karena tiap agenda kan saya catat di situ sebelum saya masuk ke jurnal pribadi saya. Biasanya seperti itu. Jadi apa yang akan Ibu Vera lakukan akan tulis di buku jurnal, kemudian yang sudah dilakukan akan di-checklist begitu ya? Iya. Oke baiklah, dan itu akan dilakukan kapan? Apanya Bu? Mulai menulis buku tadi? Biasanya saya untuk nulis itu setelah pelajaran, saya nulis coret-coretan dulu di kertas, nanti saya pindahkan ke jurnal. Biasanya setiap pertemuan saya seperti itu sih Bu, karena
kita kan kadang terlupa apa sih agenda kita hari Mm-mm. ini gitu, dan apa sih yang akan saya lakukan minggu depan. Terkadang Mm-mm. ide-ide itu kan Mm-mm. lupa dan Mm-mm. ingat gitu, jadi Iya. saya catat aja sih gitu. Iya. Jadi itu sebagai pengingat. Iya. Sangat luar biasa sekali Bu Vera dengan ide-ide, kemudian tadi juga ada catatan, kemudian catatan itu juga di list begitu. Saya rasa itu akan sangat membantu lagi. Kita akan pantau apakah yang direncanakan Bu Vera itu bisa berjalan dengan baik. Ya, Ya. terima kasih. Nanti kita akan lihat lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Vera. Ya, Dan untuk pembelajaran di kelas 10 DKV. 10 DKV, Iya. ada sedikit umpan balik dari saya. Mm-mm. Pada dasarnya untuk kegiatan yang dilakukan sudah bervariasi. Jadi siswa itu tidak monoton hanya mendengarkan. Di situ sudah ada sesi diskusi, kemudian siswa juga melakukan sesuatu ya dengan membuat mandala, kemudian siswa berkolaborasi dengan cara berdiskusi, dan itu kayak sekali kegiatannya juga tidak monoton. Kemudian mungkin saya bisa kasih masukan sedikit kaitannya dengan materi apakah sebelumnya sudah dilakukan asesmen kaitannya kebutuhan belajar mereka, kinestetik, auditory atau visual, apakah sudah dilakukan? Itu belum, karena saya pertama belum mumpuni untuk ke situ, sedang belajar ke situ. Tapi arahnya mau ke situ ya. Iya. Jadi nanti pada akhirnya penyediaan materi itu bisa memenuhi baik kebutuhan maupun profil peserta didik. Oh, iya. Sedikit masukan. Kemudian untuk produk juga saya melihat sudah ada berdiferensiasi, itu terlihat dengan masing-masing dari kelompok itu bisa mengekspresikan mandalanya dengan berbeda-beda ya. Ada unsurnya juga berbeda-beda. Jadi saya di situ juga sudah melihat ada diferensiasi di produk. Jadi mungkin nanti kedepannya bisa dilakukan untuk pemberian materi yang berbeda. Itu saja sedikit umpan balik dari saya. Terima kasih Bu Vera. Nanti saya akan melihat perkembangannya untuk pertemuan berikutnya. Saya juga terima kasih untuk masukannya, ini sangat berguna sekali untuk saya. Apa yang Bu Vera rasakan setelah melakukan sesi pasca observasi? Sedikit lega sih Bu, karena ada teman untuk berdiskusi. Karena kalau saya pendam sendiri kan kayak mentok di pikiran saya. Untuk diskusi seperti ini, saya senang bisa bertukar pendapat, kemudian bagaimana saya lakukan, kira-kira saya bisa melakukan atau tidak, cocok tidak dengan maksudnya dengan passion saya ketika mengajar. Karena mengingat tetap tiap orang kan beda-beda untuk cara mengajarnya gitu. Kalau kaitannya dengan saya mengcoaching, apakah pasti saya banyak kekurangan gitu, jadi mohon masukannya untuk saya kaitannya dengan mengcoaching. Ya saya harapannya sih lebih banyak untuk sayanya, maksudnya biar saya tuh berpikir untuk gimana untuk potensinya biar keluar gitu seperti ya. itu. Berarti pertanyaan yang memberdayakannya harus saya tambah lagi untuk ke depan. Iya, terima kasih banyak Bu Vera untuk masukannya. Iya. Ini akan menjadi umpan balik buat saya. Sekali lagi terima kasih, selamat siang. Iya Bu, saya terima kasih juga, selamat siang Ibu.